Ini Tuhan, kesempatan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sementara Tuhan kami akan dilayani oleh hamba-Mu, yaitu Pastor Yogi Sidabutar. Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Memberikan kekuatan, kemampuan yang daripada surga. Yes. Turun Tuhan atas hamba-Mu. Sehingga kami Tuhan sekalian Tuhan diberkati lewat kebenaran firman Allah yang menguatkan dan menumbuhkan iman percaya orang-orang percaya jemaat Tuhan di tempat ini. Amin. Dalam nama Haleluya. Yesus Kristus, Engkau Tuhan memiliki pesan khusus Bapa buat lewat hamba-Mu Tuhan untuk kami perdengarkan Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara Bapak Ibu, Shalom. akan dilayani oleh hambanya Pastor Yogi Sidabutar. Terima Bapak jemaat kami. Kami persilakan Bapak. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya benar-benar bersuka cita kalau saat ini saya boleh ada di antara Bapak Ibu Saudara. Ini semua di luar pemikiran saya pribadi Bapak Ibu Saudara. Apa yang tak pernah saya pikirkan, apa yang nggak pernah muncul di hati, Tuhan kerjakan buat saya hari ini. Boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat GSJ di tempat ini. Haleluya. Sebab kalau bukan karena Tuhan, manalah mungkin saya ada di tempat ini saudara. Semua karena pengaturan Tuhan begitu saudara-saudara. Jadi sekali lagi saya ingin menyapa kita semua. Shalom. Izinkan saya memperkenalkan nama saya Yogi Sidabutar. Saya sudah menikah, namun istri saya sudah duluan berangkat ke Yerusalem Baru Januari lalu. Saya pikir-pikir mungkin ada tugasnya di sana, mungkin jadi WL atau singer begitu. Ya sudahlah, saya ikhlaskan aja, karena yang panggil yang punya. Dia cuma dititip 15 tahun bersama dengan saya. Yang punya bilang pulang, ya sudah siap, begitu aja. Meskipun 2-3 bulan, 6 bulan pertama itu ya jujur aja labil, tapi saya pikir kalau saya labil terus, wah nggak benar nih gitu. Akhirnya saya bangkit, dan walaupun sisa-sisanya masih ada. Haleluya, puji Tuhan. Itu sekedar perkenalan. Saya tinggal di Medan. Saya sebagai pesuruh Tuhan, melayani sebagai penginjil, juga sebagai dosen teologi. Itulah kurang lebih, dan saya Tuhan tempatkan di Sumatera Utara sebagai alat kecil begitu ya. Alat kecil ya, kayak kunci kecil membuka pintu. Dalam hal ini maksud saya Tuhan pakai saya sebagai penerjemah, sehingga firman Tuhan yang dibawa oleh hamba-hamba Tuhan dari luar negeri itu bisa dimengerti oleh jemaat karena ada kunci kecil. Gitu saudara-saudara. Semuanya karena Tuhan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Nyan dipanggil orang pun yang berstadam menghintanya sada-sada. Alaihalah waktu yang mungkin cukup. Bu iman noni ya teh. Haleluya. Terima kasih buat Tuhan, dan terima kasih juga buat Bapak Pendeta di tempat ini, Pendeta Bastian Situmorang dan Ibu. Terima kasih sudah menerima saya di sini. Sudah saya ganggu beliau tadi jam 3. Aduh, perjalanan dari sana kemari lumayan nikmat. Ya, kami melewati bukan jalan tapi gunung. Gunung dan lembah. Haleluya. Saya pikir inilah kehidupan gitu saudara. Dan terima kasih juga buat Pendeta Damanik ya, yang sudah
mengkonekkan kami, meskipun ternyata kami sudah kenal dengan Bapak Pendeta kita ini di Medan gitu ya, rupanya jauh-jauh sebelumnya sudah pernah kenal. Puji Tuhan lah, haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pastikan Bapak Ibu Saudara haus, lapar, penasaran untuk lebih mengenal bayi yang lahir 2028 tahun yang lalu. Ya, mau mengenal dia? Oke, mantap. Baik. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Ya, pertama kita buka dululah dari Lukas 2 ayat yang ke-14 dan 15. Ya, Lukas 2 ayat yang mulai dari ayat 8 barangkali kita akan baca Bapak Ibu Saudara hingga ayat yang ke-15. Kalau boleh ditampilkan, oh bagus. Terima kasih. Haleluya. Oke. Apa dikatakan di sana? Mari kita ya Lukas 2. Oke. Ya. Kita baca dengan semangat ya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Oke. Saya akan baca ayat 8, Bapak Ibu Saudara baca ayat 9, demikian nanti bergantian terus sampai pada ayat yang saya katakan kita baca sama-sama. Saya mulai. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, ayat 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Baik, sampai di situ. Kembali ke ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Sorry, ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin. Nah, yang prihatinnya ini nih. Dan terbaring di dalam palungan. Bahasa Yunaninya palaka. Ngerti palaka ya? Kalau di kampung Bapak Ibu Saudara, kayu dipotong mungkin semeter kurang lebih, lalu dipahat, dikorek begitu saudaraku, lalu kesitulah dituang makanan B2 itu. Apakah itu sayuran, apakah itu umbi-umbian, apakah itu makanan basi, di situ ditaruh. Dan palaka model seperti itu jugalah yang terdapat di kandang domba. Kandang domba zaman itu memang bukan kandang, tapi dia berupa gua kecil agak di belakang dari kota Bethlehem di zaman itu Bapak Ibu Saudara, dengan suasana sepi, tersendiri, terpinggir, bau kotor, mungkin ada lalat, nyamuk di sana, dan bayi itu diletakkan di palaka. Semiskin-miskinnya orang zaman sekarang, enggak ada yang pernah diletakkan anaknya, diletakkan dibungkus di palaka. Rata-rata kalau enggak di puskesmas, di klinik, di rumah sakit, kalau toh di rumah itu ya pasti sangat layak begitu anak yang lahir itu.
Kan begitu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, itu dulu. Nah, kita mau supaya gini Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin sayang, ya, supaya makin sayang sama dia, juga semakin percaya, semakin saya bisa percaya, gitu kan? Sayang dan percaya, dua hal kalau dipadukan itu dahsyat. Bagi sang Bapa dia adalah tondi-tondinya. Oh, tondi-tondiku. Bergetar hati sang Bapa melihat tondi-tondinya terletak di palaka. Agar kita makin sayang dan proses itu tuh kepadanya, ya. Pertama kita supaya makin sayang, kita perlu tahu profilnya. Profil Tuhan Yesus, profil bayi itu. Sebenarnya dia adalah pangeran dari sebuah kerajaan. Sebenarnya dia adalah putra mahkota dari satu kerajaan yang panjangnya ibu kotanya saja 2,5 kali dari Pulau Jawa. Itulah ibu kota kerajaan itu. Dan ibu kota itu, jalan tolnya itu terdiri dari emas murni. Nggak ada jalan berlubang-lubang di sana. Dia adalah putra mahkota. Dia waktu di sana, ya memang putra mahkota. Bahkan planet yang akan dia kunjungi itu dia yang ciptakan. Yang bernama planet bumi dan seluruh planet yang ada di jagat raya. Dia yang menciptakan. Karena memang sejak di sana pun dia sudah memang dipercayakan sang Bapa untuk menjadi pemegang segala sesuatu yang akan dieksekusi. Tapi yang nggak masuk akalnya Bapak Ibu Saudara, dia harus mengosongkan dirinya. Kan begitu ya, profilnya dia seorang anak, seorang pangeran, itu profilnya. Kalau kayak Pak Jogi jelek-jelek gini memang dia seorang keturunan Raja Sidabutar. Tapi kerajaannya Raja Sidabutar berapa kilometer kali berapa kilometer lah. Tapi gitulah kurang lebih. Dia punya profil, kita punya profil. Nah profil yang berikutnya saudara-saudara, tadi latar belakangnya kita udah tahu. Tapi kok, itu dia. Kok mau dia mengosongkan dirinya, Filipi 2 ayat 5, 6, dan 7. Kok mau dia mengosongkan dirinya? Ya. Filipi. Haleluya. Mulai dari ayat 5 boleh? Kita baca ya Bapak Ibu Saudara supaya kita gini. Supaya kita di-review kembali. Ibarat saudara ingin beli sebuah barang di online kan harus baca reviewnya, ulasannya. Seperti apa ini model barang ini? Kita review lewat kebenaran firman Tuhan. Apa dikatakan di sana? 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga di dalam Kristus. Ayat 6. Yang semua. Sebentar. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur udah ada barang-barang seperti ini, saudara tinggal menikmati, tidak sibuk lagi baca Alkitab di situ, tapi lebih bagus juga baca Alkitabnya. Tapi dengan disajikannya begini, marilah kita nikmati dan kita gunakan secara maksimal. Amin, Bapak Ibu Saudara, setuju ya? Ayo semua membaca, 1, 2, 3. Yang walaupun milik yang harus dipertahankan
melainkan telah mengosongkan dirinya, terus manusia, terus amin. Amin. Haleluya. Mengosongkan dirinya. Oke, di dalam bahasa aslinya disebut kenosis. Kenosis apa nih? Kenosis ini Pak Pendeta. Ah, udahlah kita pakai istilah lain. Inkarnasi. Inkarnasi hanya itulah. Ya, kata inkarnasi itu hanya berlaku pada peristiwa 2028 tahun yang lalu dan hanya kepada satu orang yang bernama bayi Yesus. Kenosis, mengosongkan diri. Inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia. Oke, saya akan ceritakan kepada saudara seperti apa kenosis ini, pengosongan diri ini. Tadi dia adalah pangeran, putra mahkota, satu-satunya penguasa sebuah kerajaan yang ibu kotanya 2.220 km panjang, tinggi, lebar, namanya Yerusalem Baru. Tapi kok mau mengosongkan diri? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ikuti saya pelan-pelan. Untuk pengosongan diri ini dia harus rela oleh kuasa Roh Kudus menjadi sel kecil yang tak tampak oleh mata, nempel di dinding rahim seorang perempuan ciptaannya pula. Lalu sel itu berproses menjadi zigot. Itu pun tetap kecil, gak nampak. Dari zigot mulai berubah menjadi embrio. Kalau embrio barangkali sudah mulai bisa dia nampak kecil. Dari embrio berubah menjadi janin. Wah, itu sudah mulai ada bentuk. Nampak bentuknya. Dan selama proses itu dia bergantung sepenuhnya kepada wanita tersebut. Dari janin berubah menjadi bayi hingga berumur lebih kurang 8 atau 9 bulan. Maka 2028 tahun yang lalu, kenapa? Karena gini. Tahun yang kita pakai sekarang ini oleh si pembuatnya dulu terlambat. Ada yang miss 4 tahun, seharusnya sudah mundur 4 tahun kelahiran. Jadi ada yang hilang dalam perhitungan si pembuat kalender ini 4 tahun. Jadi itulah sebabnya 2028 tahun yang lalu lahirlah bayi ini di tempat yang hina, bau, kotor. Nah, seorang pangeran, ya, putra mahkota besar, kerajaan besar, mengalami pengosongan diri, lahir di tempat yang hina. Lahirnya hina. Ngeri nggak? Waktu itu orang lain yang nginap di Bethlehem itu nginap di penginapan yang layak. Tapi si bayi ini dengan bapak dan ibu jasmaninya di belakang-belakang di tempat yang sepi. Oke, satu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, profil daripada bayi itu, dia bertumbuh dalam satu keluarga sederhana. Keluarga biasa-biasa. Dan gitu saudara. Hanya
punya ayah yang bernama Yusuf, tukang kayu. Dan gitu saudaraku, dia bertumbuh di situ dan dia bantu keluarganya untuk menghidupi keluarga itu semasa-masa belum terjun dalam pelayanan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang nggak bisa kita lupakan Bapak Ibu Saudara, dia silsilahnya berasal dari nenek buyut pelacur. Pelacur namanya Rahab. Seterusnya ke bawah. Nanti saudara baca silsilahnya di dalam Matius 1 ya. Di dalam Matius 1 hingga ayat yang ke-16. Enggak? Imata Rabbona. Luar biasa. Oke. Lalu kemudian setelah dia dewasa dan terjun dalam pelayanan, nggak punya tempat tinggal yang tetap. Misalnya ada kawannya anak muda, bro, sus, aku mau main lah ke rumah kamu, tolong Sherlock dulu lah, gitu kan? Aku nggak tahu tuh sebelah mana rumah kamu di situ. Lalu dia jawab, macam mana pula kau Sherlock kau bilang, aku mana ada rumahku, nggak ada rumahnya. Kemana dia melayani? Ya di situ dia tiru, pindah lagi, di situ dia tiru, pindah lagi. Begitulah 3,5 tahun. Enggak? Kalau kayak kita, pinomat. Kalau kita punya rumah kontrakan lah, jelas kalau ada tamu mau datang, tolong maju, ide, kan gitu ya. Ada kubu tidak karepet tujuh bumunai, Sherlock ida, Sherlock pe. Jelas ada tempat tinggal kita, seperti apapun kondisi kita. Pelan-pelan Bapak Ibu Saudara mulai meresap di hatimu, anak taburu habeau. Amin. Harus bersyukur banyak aku. Nah, mulai saudara tangkap itu pesan di balik apa ini, kronologi ini, realita dan informasi ini Bapak Ibu Saudara. Udah? Nah, belum sampai di situ. Profil berikutnya bagaimana? Dia matinya mengenaskan. Kan gitu saudara-saudara, mengenaskan. Sama seperti ketika anak kita misalnya dibunuh atau ditembak atasannya misalnya, itu kan mengenaskan. Tapi kalau yang ditembak kan dar, entah berapa kali ditembak gitu kan lah mati gitu kan, nggak sempat menderita, nggak sempat bahasa Ibrani mersikor, nggak sempat. Tapi Yesus itu mersikor dia, mulai dari penangkapannya di Taman Getsemani, di situ dia udah mersikor, udah diperlakukan nggak manusiawi, udah diperlakukan nggak menghargai hak asasi manusia Bapak Ibu Saudara. Diseret ya, dibola-bola ke Kayafas, ke Pilatus, malam itu juga dalam keadaan ngantuk berat, begadang. Keesokan harinya harus tergantung di kayu salib, ditendang, dicambuk. Jadi lagu tadi bagus itu Bu, dia lahir. Mungkin kalau dibuat jadi penyembahan lebih meresap lagi. Dia lahir. Wah, makin meresap, ada kesempatan meresap gitu kan. Lahirnya seperti itu, matinya seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, cambuk itu 39 kali dan di penghujung itu kan, di penghujung itu ada 3, apakah itu berupa besi atau tulang yang dibentuk seperti kail begitu tajam. 39 kali 3, itulah yang kena ke seluruh tubuhnya itu. Mengerikan, sadis. Dan oke, singkat cerita, jadi paku. Dengan paku ya saya kira ada segini tuh paku. Ya di sini sih. Dan itu dia sebagai manusia sakit, nggak tertahankan itu. Dan akhirnya
gantung di sana hingga jam 3 sore. Juga. Lalu jangan lupa setelah itu Bapak Ibu Saudara, dia dikuburkan di kuburan pinjaman. Pekuburan yang baru digali, ya tapi disiapkan oleh si Yusuf Arimatea. Habe bolohita halak batak lapatan na di huta do buanu suatono na tua-tuon gitu contohnya kan. Itu untuk zaman sekarang udah disiapkan. Sekarang udah musim langsung dibentuk semen kotak begitu bagus jelas gitulah. Jadi di pekuburan keluarga. Ini yang bernama Yesus ini dikuburkan di kuburan pinjaman. Wow. Ngeri Bapak Ibu Saudara, ngeri. Ngeri, hina. Dan merlaku tuh amat tahun agak bingung hamuraun hasangapun. Saling minggu nadang laku. Nasi koridor biografi mana profil nih Tuhan Yesus Allah. Jadi perlu dua tong resapat tahun asa unang anggap biasa-biasa. Anggap biasa atau emak enongi namanya kosongoni do dalam nih apa olah pikiran nih. Enggak begitu saudara-saudara. Ini perlu kita review, kita putar ulang kembali setiap saat dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita untuk dua hal. Pertama, supaya kita semakin maksimal menghargai Dia, katakan amin. Semakin maksimal menghormati Dia, katakan amin. Semakin maksimal mengagungkan Dia, katakan amin. Itu satu. Dan yang kedua, ya, ibarat dua sisi mata uang Bapak Ibu Saudara, untuk semakin percaya. Buyu HP, si hapor si anak do HP Yesuson. Daksosi siapa? Janu, tak siapa namanya itu? Ada kepercayaan, nggak bisa dipercaya omongannya, banyak kali ceritanya. Ceritanya bagus-bagus, tapi saat ini nggak bisa dipercaya. Dua kontras. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika yang pertama sudah oke, sudah aman ya, Dia harus kita agungkan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan malu-malu. Jangan sampai di rumah makan umum saudara nggak berdoa karena sebelah saudara pakaiannya gaya Timur Tengah misalnya, lalu saudara bilang sama istri atau emak mang. Itu perkara kecil. Dari situ saja kita harus lulus, amin. Jangan malu, harus bangga. Itu dia. Saya kembali ke poin pertama. Harus bangga. Saudara tahu, kami kan punya grup alumni dari Fakultas Hukum Musuh. Ya di situ apalah, tidak satu iman kan begitu ya. Ada beda-beda iman. Tapi saya nggak malu menyampaikan kebenaran di situ. Apalagi zaman Covid, saya gempur terus. I don't care. Waroah. Kayak gitu. Zaman di Bandung saya, ya, zaman itu zaman pembakaran gereja. Ya dari Situbondo sampai Rengas Dengklok. Tempat kami kuliah di Tirans Bandung menjadi target juga. Dalam kondisi seperti itu, kalau saya nyebrang jalan, sementara yang lain, apalagi ibu-ibu, dimasukkan Alkitabnya dalam kantong kresek warna hitam, kalau jogging enggak. Punten,
menyeberang jalan raya, hupatudu alkitabku, arwah. Saudara nggak punya nyali untuk itu, nggak apa-apa, jangan ikuti. Tapi saya lakukan itu. Kenapa? Saya bangga. Hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Nah gitu saudara-saudara. Dengan cara itulah kita untuk memuliakan Dia, menghormati Dia, mentaati Dia, membanggakan Dia. Haleluya. Saya kasih tahu saudara. Hari-hari ini sudah bertambah-tambah jumlah orang yang dari berbagai latar belakang yang lain datang kepada Yesus. Haleluya. Di Iran, di Irak, puluhan ribu datang kepada Yesus. Katakan amin. Karena apa? Sesungguhnya dunia ini, penghuni muka bumi ini, saudara-saudara, percaya kok. Udah percaya, bayangin sudah, katakanlah 1000 tahun terakhir ini gitu ya. 1000 tahun terakhir ini dengan adanya alat teknologi, udah pada dengar kok siapa Yesus itu. Jadi mereka percaya. Jangan gini, jangan kitanya malah nggak percaya, malah kita malu-malu. Jangan Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Itu satu, oke, itu beres dulu ya. Yang kedua tadi saya katakan, semakin posroha. Apapun masalah Bapak Ibu Saudara, ya kan? Percayalah bahwa Yesus dapat merasakan dengan sempurna apa yang kau rasakan. Katakan amin. Pergumulan apapun yang saudara hadapi, Dia tahu. Dia merasakannya, Dia tahu sempurna 100%. Dan Dia ada bersama dengan saudara sampai tiba waktunya masalahmu beres. Katakan amin. Karena di dalam Ibrani dikatakan bahwa Dia sama seperti kita, telah dicobai dalam segala hal. Bedanya Dia nggak berdosa, kita mungkin bisa jatuh dalam dosa. Artinya apa? Dia bisa rasakan kok. Dia bukanlah imam yang tidak dapat merasakan apa yang kita rasakan. Dia adalah imam besar kita yang dapat merasakan perasaan saudara dan saya. Apa yang saudara rasakan hari-hari ini? Kekhawatiran akan hari esok kah? Kekhawatiran masa depan anak-anakmu kah? Kekhawatiran akan masa tuamu kah? Dengar Bapak Ibu Saudara, Dia udah tahu kok sebelumnya. Dan Dia udah siapkan jalan keluar dan pertolongan untuk setiap kebutuhan kita. Katakan amin. Nah, Dia lewati itu semua, perjalanan hidupnya yang memprihatinkan itu, ya, supaya apa? Supaya oleh kemiskinannya saudara dan saya menjadi kaya. Cepat katakan amin. Tolak dulu pikiranmu itu. Sebab ada pikiran, dang natu kerupuk tahamu raut padita. Tolak itu dalam pikiranmu. Amin. Itu bukan dari Tuhan. Itu harus dihancurkan dari pikiran kita. Sebab yang benar dan mutlak absolut hanyalah firman Tuhan yang berkata, Dia rela miskin supaya oleh kemiskinannya saudara dan saya menjadi kaya dalam segala hal. Katakan amin. Tanamkan dulu benih itu di dalam pikiran, di alam bawah saudara-saudara, maka benih itu kelak akan bertumbuh dan betul-betul kau menjadi seorang yang kaya. Secara materi juga, bukan hanya secara rohani. Katakan amin. Dia mengalami itu semua. Dia hina, ya hinalah. Di sebelah-sebelahnya ada kotoran domba. Tapi dia hina supaya oleh kehinaannya engkau dan aku dipermuliakan. Sangap, katakan gak bisa sangap. Amin. Itu saudara harus pegang kuat itu. Kalau enggak, yang tadi itu yang akan terus mencekoki pikiran saudara. Dang natur pukta hamurau dan seterusnya. Dang natur pukta hagabeun dan enggak. Turpuk kita adalah
yang diberkati. Di dalam Galatia 3 ayat 29, coba minta tolong dibuka. Ini harus jelas, kita harus letakkan semua fondasinya pada firman Tuhan. Galatia 3:29, kalau saya nggak salah ingat apa dikatakan di sana. Ayo semua ucapkan Bapak, keluarkan dari mulutmu firman Tuhan ini. 1, 2, ya. Amin. Amin. Haleluya. Dengar, tangkap, saya ulangi. Karena engkau dan aku adalah milik Kristus, amin. Maka di dalam Kristus engkau dimasukkannya pada tarombonya Abraham. Siapa Abraham? Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang pernah dan tidak akan pernah ada lagi, di mana Allah mengikatkan janji abadi kepadanya, tak akan nasomuba nasomose pada nidebatano hotsi Abraham. Dan Abraham itu adalah yang diberkati dan keturunannya pun diberkati. Saudara, saya di dalam Kristus, dibawa oleh Kristus menjadi masuk ke dalam tarombo dan sisilanya Abraham yang diberkati itu, yang berhak memperoleh janji-janjinya. Katakan amin. Kalau Tuhan yang berjanji, Bapak Ibu Saudara, itu pasti terjadi. Perjanjian lama, perjanjian baru, tidak satu pun dari perjanjian lama ini, jangankan kalimat, kata pun tidak satu pun dari perjanjian lama yang tidak akan terjadi. Semuanya terjadi, katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makin teguhlah hatimu memegang erat-erat janji-janji Tuhan. Amin. Jangan takut akan hari tuamu. Seperti saya katakan tadi, hari tuamu Tuhan udah lihat dan Dia sudah tahu pertolongan seperti apa yang Dia siapkan kepadamu. Bagaimana enggak khawatir Pak Pendeta? Enggak mengarah terus di danaki. Olah tinggal hamina 2 nama doh nahu soduk sama suamiku. Bangolo laut tuh dia nama. Jangan takut. Atau adakah engkau seorang wanita yang tidak dapat keturunan dari suamimu dan suamimu sudah meninggal? Ketika suamimu meninggal, engkau tidak, jadi engkau semacam terombang-ambing. Kalau keluarga suamimu baik, tetap engkau di covernya, dilindunginya. Kalau tidak, nggak bisa disalahkan. Mungkin pikiran itu masuk di pikiranmu. Dengar baik, ada Tuhan Yesus yang punya cara untuk memelihara hidupmu. Katakan amin. Nggak usah takut. Ibu Hana mau pendeta, umur bunga nason, sumar narodo pesi rongkap di. Jangan takut, bertekun aja minta terus. Karena Dia berkata tidak baik bagi manusia itu seorang diri. Apakah dia perempuan, apakah dia laki-laki, Tuhan siapkan menjadi pasangan hidupmu. Amin. Haleluya. Atau pekerjaan sulit sekarang Pak Pendeta, bersaing. Gak usah takut. Ya, kalau di dunia pekerjaan terasa bersaing makin ketat, ada firman Tuhan yang berkata di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata bahwa apapun yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan dengan sekuat tenaga. Bisnis kecil-kecilan kah, apapun itu, kerjakan dengan sekuat tenaga, maka Tuhan akan menambahkan. Amin. Tidak usah takut, apa aja. Tidak usah takut. Karena Dia yang lahir, mati untuk kita, bangkit untuk kita itu, Dia adalah setia, Dia adalah maha tahu dan maha bisa. Amin, saudaraku. Jadi jangan takut. Enjoy aja, jalani aja hidupmu. Dengan tetap tekun berdoa dan tetap maksimal mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Haleluya. Dan yang tak kalah pentingnya Bapak Saudara, baik yang perjalanan hidupnya itu sepanjang hidupnya itu marsikor menderita, Dia sudah bangkit dan Dia sudah mengalahkan kematian, membuat saudara dan saya percaya betul bahwa kita pun akan beroleh hidup yang kekal.
Amin, saudaraku. Tempat kita sudah ada di sana. Kita semua yang ada di dalam Kristus, tempat kita sudah ada di sana. Nama saudara sudah tertulis di kitab kehidupan. Kalau namamu dipanggil, kau ada nanti pada saat sangkakala berbunyi, pada saat masa penjemputan orang-orang percaya, dia hari pengangkatan itu, saudara dan saya ada di sana. Katakan amin. So, oleh sebab itu, nikmati hidupmu yang sekarang. Jangan lebih banyak mengizinkan kegalauan, kesusahan, kekhawatiran, keresahan di hatimu dalam hidupmu. Jangan, saudara-saudara. Karena kalau saudara izinkan pun galau, resah, gelisah, khawatir itu bukannya menyelesaikan soal, itu malah semakin merusak sel-sel tubuh kita dan mengundang banyak penyakit. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, izinkanlah firman Tuhan, ya. Tuhan itu sendiri, bayi yang kita rayakan kelahirannya 2008 tahun yang lalu, izinkan dia berkuasa sepenuhnya di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Saya mendapat pernah dengar Benny Hinn menjelaskan bahwa seperti apa Tuhan Yesus itu masuk dalam diri kita. Rupanya begini, saudara-saudara. Ketika kali pertama kita percaya kepada Tuhan dan dia memberikan rohnya, kan di dalam 2 Korintus 1 ayat 21, 22 dikatakan bahwa dia rohnya dimeteraikan. Jadi dimeteraikan di hati, seakan-akan Tuhan itu tinggal di sudut kecil di hati kita, di hidup kita, di tubuh kita. Enggak. Jadi gini, jadi begitu kita terima dia, maka roh Tuhan, roh Kristus itu sepenuhnya masuk, mulai dari kepala ke ujung tangan, ujung kaki, sepenuh dia mengokupai, menguasai, mendiami kita sepenuhnya. Amin, saudara-saudaraku. Jadi jangan saudara bayangkan di hati kecilku, enggak. Suaranya yang kecil kita dengar karena belum terbiasa mendengar suaranya besar. Sebenarnya dia total memenuhi mulai dari ubun-ubun sampai telapak kaki kita. Haleluya. Jadi dia masuk di dalam kita dan kita di dalam dia. Itulah seorang Kristen. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, mari nikmati hidupmu, dan yang kedua, bagikan hidupmu kepada sebanyak mungkin orang. Saya percaya di sekitar kita ini masih banyak orang yang belum seperti saudara ini, yang belum memegang kepastian hidup kekal, yang belum menerima, mempunyai seorang penolong selama di muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, beritakan kepada mereka, katakan aku sudah mengalaminya. Percaya, ya, katakan kepada mereka, Eda atau Mbak atau siapapun itu, Om, Tante, aku sudah mengalami Tuhan di dalam hidupku. Walaupun secara jasmani dia tidak kulihat, tapi dia ada di dalam aku ada di dalam dia. Dia dapat kau percaya karena dia sudah rela hidupnya sepanjang hidupnya menderita supaya aku tidak menderita. Katakan amin. Kiranya dalam bulan-bulan perayaan Natal ini, saudara, iman saudara dibangkitkan, diteguhkan, supaya kemudian saudara masuk tahun 2025, apapun tantangannya, saudara akan cakap, menanggung segala perkara, dan keluar menjadi pemenang. Katakan amin. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, fokus kepada Tuhan, latih panca indramu, latih juga imajinasimu, saudara-saudara, untuk fokus kepada Tuhan Yesus yang duduk di tahtanya persis di depan matamu. Haleluya. Dia dengan mahkota kerajaan itu, jubah putih, tahta yang begitu megah, persis di depanmu. Latih imajinasimu seperti itu. Sedekat itulah Tuhan kepadamu, saudaraku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita bangkit berdiri dengan mata yang terpejam, saudaraku. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Fokus kepada Tuhan Yesus. Izinkan Roh Kudus menjamah engkau lebih dalam saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Dengan lembut kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan
hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau ada bersama. Haleluya. Di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Amin, haleluya. Haleluya, Jesus. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah engkau saat ini punya beban doa, punya kebutuhan, punya pergumulan? Mari dengan percaya penuh datang kepada Tuhan dan bicara kepadanya. Ya, berdoa kepadanya. Percayalah, engkau akan menangkap jawaban doamu itu, dan kau akan pulang tidak sia-sia. Bahkan engkau yang datang dengan sakit penyakit, sembuh di tempat ini, saudara-saudara, sembuh permanen. Engkau yang punya pergumulan ekonomi, percayalah, Tuhan sudah siapkan jalan-jalan income yang baru buat engkau, cara-cara Dia memberkati engkau. Haleluya. Engkau yang punya pergumulan dalam rumah tangga, komunikasi yang terganggu, percayalah, Tuhan ada di rumah tanggamu untuk menolong komunikasi yang baik. Saat ini, adakah di antara saudara yang punya pergumulan dan pergumulan? Engkau angkat tanganmu dan engkau berdoa. Kami akan mengaminkan, tapi engkau saudaraku yang berdoa, kita angkat pujian sekali lagi. Haleluya, haleluya, Yesus. Amin, amin, haleluya. Yes, fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan Yesus saja. Haleluya. Fokus pada janji-janjinya. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
ragukan kasih-Mu, katakan bersamamu Bapa. Haleluya. Angkat tanganmu biar Tuhan turun tangan. Yes, angkat tanganmu agar Tuhan turun tangan menjamah hidupmu. Haleluya. Yes. Amin. Karena itu Dia yang bertindak, saudaraku. Dia memberi pertolongan kepada engkau. Oh, haleluya. Anugerahnya besar. Haleluya. Berlimpah bagi, katakan lebih sungguh bersamamu Bapa. Oh, haleluya. Oh, rabasantara basikir rabasikor rabalamatan. Wati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Haleluya. Amin. Terima pertolongannya. Yes. Mari terus rasakan lawatan Roh Kudus dalam hidupmu saat ini. Bersamamu Bapa. Haleluya. Lepaskan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan, jangan tahan-tahan. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Temponya dipercepat, tempo. Yang bertindak, haleluya, di pertolongan, anugerahmu besar berlimpah. Lebih sungguh katakan bersamamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Bersamamu Bapa. Amin. Haleluya. Berladi semua. Amin. Tanahmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Percaya saja. Haleluya. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Hanya jemaat sekali lagi bersamamu Bapa. Haleluya. Angkat tanganmu, angkat suaramu, angkat hatimu. Lepaskan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Amin.
kebenanannya meneguhkan hati kita. Engkau yang bertindak, makasih Roh Kudus, haleluya, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu, sama-sama katakan, bersamamu Bapa, haleluya, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan yang engkau butuhkan, haleluya. Siap-siap berdoa, siap-siap curhat kepada Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah, besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Silakan curhat kepada Tuhan, berdoa, meminta atau menyampaikan isi hati saat ini. Sekarang waktunya berdoa, waktunya berdoa, waktunya menyampaikan isi hatimu, mencurahkan perasaanmu kepada Tuhan. Ambil waktu 2 menit, ya 2 menit, 3 menit ini curhat kepada Tuhan. Jangan pulang tanpa curhat. Jangan tinggalkan ruangan ini tanpa engkau serahkan segalanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ayo semua berbicara. Saudara yang berbicara, saudara yang tahu apa yang saudara rasakan saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau telah mendengar dan sudah menyiapkan jawaban untuk doa anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih. Yesus menjadi jaminan dari doa kami Tuhan, bahwa doa-doa kami Engkau dengarkan dan Engkau akan kabulkan tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya doa-doamu sudah dikabulkan, didengar oleh Tuhan Yesus, bersama-sama saya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat Natal dan selamat menjelang tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak kita di sini yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, lambaikan tanganmu. Yes. Perbuatan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memberikan persembahan buat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, sekali lagi Tuhan kami datang kepadamu.